Pak Erasmus Napitupulu, Ya, Bang. apa pandangan Anda terhadap susunan kabinet yang baru? Apakah penguatan hukum akan semakin nyata atau gimana? Atau masih pesimis? Ada bagian yang menarik sebenarnya, Bang. Ya. Jadi misalnya Kumham dibagi 3, Kumham dibagi 3. Kemenko Polhukam kemudian dipecat, tapi Menko Pak Yusril misalnya pada dasarnya hanya mengurusi urusan Kumham. Ya. Karena kejaksaan kepolisian ditaruh di bawah Kementerian Politik. Ya. Dan Kementerian Politik ya, Ya. ditaruh di Kementerian Politik. Nah, isunya kan begini, kalau ini kemudian mengikuti DPR sebenarnya mengikuti kabinet ya, Bang ya. Makanya Komisi 13 bicara regulasi, Bang Habib sekarang di Komisi 3 bicara penegakan hukum. Ya. Gitu. Nah, ini dua sisi yang sebetulnya harusnya satu kesatuan, Bang. Regulasi dan penegakan hukum itu nggak bisa dipisah. Saya kasih contoh misalnya, Ya. Abang no viral no justice. Kenapa banyak orang pergi ke Bang Otto, ke Bang Hotman, lalu ke Bang Habib gitu ya, untuk melaporkan kasusnya segala macam? Karena polisi kita overwhelmed. Kepolisian kita banyak sekali tugasnya. Kenapa? Kebanyakan kasus kita datang narkotika, Bang. 70% kasus kita narkotika, 2 dari 3 kasus yang ditangani kepolisian kita, itu kasus narkotika. Ya. Dalam jumlah yang sebesar itu, bagaimana kemudian dia bisa fokus di banyak kasus. Nah, kasus narkotika itu masalahnya di mana, Bang? Di Undang-Undang Narkotika. Nah, Bang Habib dulu waktu di periode yang lalu, Komisi 3 DPR sudah merespon, sudah meminta misalnya pemerintah merevisi RUU ya, Bang ya, karena dianggap tidak bisa menyelesaikan. Jadi kaitannya ke pembagian Menko ini apa nih? Kaitannya Politik ke dan pembagian Menko adalah ada bagian yang mana memang ini harus dijawab oleh Ya. pemerintah. Bagaimana memastikan supaya koordinasi ini bukannya lepas. Jadi Menko Politik sama Menko Hukum dipisah itu Anda tidak setuju? Bagi saya agak sedikit riskan nantinya, Bang. Ya. Karena regulasi dan penegakan jadinya pisah. Tapi kan kita belum lihat ya, Bang ya. Kita Ya. kan harus lihat dulu berapa hari ke depan. Ada 100 hari misalnya target ke depan. Yusril bidang regulasi, penegakan Yusril- hukum Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan. Jadi Ya. kalau misalnya tadi, Bang, undang-undang narkotikanya nggak beres, penegakan hukumnya akan tetap begitu. Harusnya satu kesatuan Harusnya begitu. overcrowding, Bang. Misalnya overcrowding lapas Ya. kita 80% kasus narkotika. Ya. Penegakan hukum tidak akan bisa selesai kalau aparat penegak hukumnya disuruh mengejar para pengguna narkotika. Ya. Nah, polisi akan bilang ya, saya nggak bisa, Pak, nggak ngejar pengguna narkotika yang gramasinya kecil-kecil di bawah 1 gram. Abang tahu itu. Kalau misalnya undang-undangnya masih Jadi, memberikan syarat. Dengan kabinet baru ini kira-kira apa? No viral no justice masih berlaku, masih tetap Hotman dibangunin oleh para korban tiap subuh atau gimana? Saya prediksi akan seperti itu, tapi tadi Bang Habib memberikan jaminan sedikit ya, bahwa actionnya akan cepat. Kan begitu ya, Bang ya? Actionnya akan cepat. Actionnya akan cepat, tapi saya rasa tidak bisa Pak Prabowo bertumpu terus dengan action. Oke. Pak Prabowo harus bangun sistem yang tepat. Sistem itu dimulai dari mana? Perbaikan tata kelola regulasi, Ya. penguatan aparat penegak hukumnya. Dalam dokumen rekomendasi Pak Prabowo, misalnya 2 kali kami catat menyatakan setidaknya pada poin yang paling besar ya, Bang ya, ingin memastikan penegakan hukum tidak menjadi penegakan kekuasaan dan politik. Itu kan penguatan aparat penegak hukum. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.